Selamat pagi pemirsa. Usai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menetapkan daftar calon tetap anggota DPR sebanyak 2.900 orang dari total 9.900 caleg ternyata bersikap tidak terbuka soal publikasi biodata mereka. Dalam konteks pemilu, transparansi selalu berbanding lurus dengan terpercaya. Akan tetapi transparansi yang sepenting itu justru dicurigai oleh sejumlah partai peserta pemilu dan orang-orang yang mereka siapkan untuk menjadi calon wakil rakyat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang ini Selasa 7 November 2023 dengan tema Calon Wakil Rakyat Remang-Remang bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Saya mau melihat dulu, Abang kelihatan jelas nih, tidak remang-remang. Leo yang gelap sedikit. Agak gelap ya? Mungkin karena saya agak malu nih kalau mau kasih lihat. Menggelapkan diri. Katanya sih bukan mau menggelapkan diri, Bang. Katanya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Katanya begitu. Sedang memoles diri. Sedang memoles diri. Oke, sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Bantuan Indonesia, bantuan RI segera disalurkan ke Gaza. Ini terkait dengan konflik antara Hamas dan Israel. Ini akhirnya bisa disalurkan ke Gaza. Bagaimana caranya nih, Bang Elman? Ya, tentu saja dengan harapan kita sih dengan bantuan bulan sabit merah Mesir ya. Kalau di Indonesia itu semacam palang merahnya lah. Oh. Nah, karena kita kan nggak bisa masuk ke Gaza kan. Gaza ya. Karena keadaannya memang tidak memungkinkan. Betul. Maka kita harapkan seluruh bantuan dari rakyat Indonesia ini akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan di Gaza, melalui bulan sabit merah. Dan dari Mesir ya? Dari Mesir. Iya. Oleh karena itu kita minta kepada semua pemangku kepentingan di jalur Gaza itu, ya apakah dari Israel, apakah juga dari Hamas, sama-sama memberikan ruang buat bulan sabit merah ini untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ini. Jadi ini penting ini. Mereka mau bertikai saja, tapi bantuan ini harus diberikan prioritas. Jaminan keamanan. Jaminan keamanan. Ya, jadi yang menyerahkan juga dijamin keamanannya dan bantuannya juga jangan sampai ikut dibom juga gitu. Ini kalau kita melihat memang pemerintah berusaha menggunakan berbagai jalur bilateral ya Bang ya, dan penting internasional. Bantuan itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Baik, kita doakan supaya kemudian bantuan ini juga bantuan dari negara-negara lain tentunya bisa disalurkan ke korban yang ada di Gaza. Kita ke berita selanjutnya, masih dari halaman 1 pemirsa, ini terkait beritanya terkait dengan dugaan pemerasan. MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia tuding Firly nomor 2-kan proses hukum. Firly ini maksudnya Firly Bahuri. Kenapa dituding menomor 2-kan proses hukum nih, Bang Elman? Ya, mestinya hari ini kan Ketua KPK Firly ini kan diperiksa di Polda Metro kan. Datang ya, memberi keterangan ya? Mestinya datang kan, karena dia penegak hukum dan yang meminta keterangan ini juga penegak hukum, mestinya saling menghormati kan. Oke. Nah, tetapi kan Firly ini kan punya alasan. Hari ini dia akan menghadiri Hari Anti Korupsi Sedunia di Aceh. Nah, itu juga pastilah penting. Tapi untuk sekarang ini prioritas utama dia harus datang untuk memberi keterangan. Terkait dugaan pemerasan ya? Ya, terkait dengan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian kan. Ini kan mestinya kan dia harus memberikan keteladanan dong. Jangan hanya menuntut rakyat atau orang lain harus wajib hadir, tapi dia sendiri tidak memberikan keteladanan gitu. Ketua KPK loh. Ini kalau kemudian tidak hadir, apa konsekuensinya, Bang? Ya, kalau tidak hadir berulang kali kan bisa panggil paksa kan. Tapi kan sebetulnya kan ini akan merugikan dia. Betulnya. Dan dia mestinya sadar kan. Tetapi juga bukan tidak mungkin ini juga alasan untuk
seperti pemeriksaan yang pertama kan, dia tidak hadir, tahu-tahu dia akhirnya diperiksa di Bareskrim kan gitu kan. Kita nggak tahu kapan datang, tahu-tahu sudah di sana gitu. Baik, kita harapkan memang memang mungkin ini sudah ada agenda ya KPK ya, tapi ya bolehlah diprioritaskan ya Bang pemeriksaan hukum ini, karena ini juga untuk memperjelas apakah memang benar atau kalau memang tidak ya diperjelas juga bahwa ada pemerasan atau tidak kepada mantan. Kan lebih cepat kan lebih bagus. Iya, kalau bersih kenapa harus risih begitu kan? Kita tunggu nanti perkembangan kasus ini seperti apa, kita tinggalkan berita itu. Kita ke halaman 2, ini terkait dengan apa yang ditunggu-tunggu oleh publik dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Publik berharap pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu rencananya hari ini ya Bang Elman ya, untuk membacakan putusan ya? Terkait pelanggaran etik apa tidak oleh dugaan oleh Hakim Konstitusi. Bagaimana Bang? Ya, tentu saja masyarakat di seluruh tanah air ya, hari ini akan memusatkan perhatiannya terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Iya. Kenapa? Karena memang masyarakat sekarang sudah menganggap Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa dipercaya kan itu kan. Karena terutama karena belum lama ini dia memutuskan sebuah gugatan kan. Perkara 90 Perkara 90 kan. Nah, diduga ada pelanggaran kode etik di situ kan. Nah, di sini. Nah, rakyat setelah diduga melanggaran kode etik ini, maka sejak itulah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK ini runtuh serendah-rendahnya. Harapannya putusan MK ini akan bisa memulihkan kembali muruah kehormatan dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi terserah, tergantung kepada putusan MK ini kan. Bahkan harapan masyarakat juga lebih dari itu sebetulnya. Lebih dari itu maksudnya putusan 90 dibatalkan atau artinya bagaimana? rakyat sebetulnya mengharapkan MK ini melakukan putusan di luar kewenangannya malah kan. Harapannya ya. Harapannya. Tapi kan aturannya tidak boleh, Pak. Aturannya tidak boleh. Dia tidak boleh memutuskan di luar kewenangangan. Putusan MK itu final dan mengikat. Nah, dia hanya sebetulnya mengadili kode pelanggaran etik. Dugaan pelanggaran etik dari Hakim Konstitusi. Bukan putusannya gitu kan. Tetapi kan rakyat kan hari ini berharap mudah-mudahan MK ini memutuskan di luar kewenangannya. Apa bisa? Banyak ahli mengatakan bisa. Karena kalau sudah melanggar kode etik berarti kan cacat hukum. Karena proses itu dilakukan dengan pelanggaran etika. Jadi kalau dianggap proses memutuskan cacat hukum, berarti kan sebetulnya keputusan itu kan mestinya tidak harus ada. Betul. Kan itu kan ahli mengatakan seperti itu. Tapi kita nggak tahu lah kalau tiba-tiba MK berani melakukan keputusan di luar kewenangannya, waduh, tentu rakyat akan bertepuk tangan kan gitu. Atau jangan-jangan Bang, putusan MK-nya ya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ada juga orang yang membuat perkiraan. Iya. Ini ke laut ini katanya. Iya, mungkin ini hanya untuk memenuhi formalitas saja seperti apa. Iya, sekedar menyenangkan apa? Karena toh saya lihat kan hati rakyat. Pernyataan ketua MK-nya ini kan terlalu banyak juga. Mereka masih bersidang, ketua MK ini sudah mengeluarkan berbagai pernyataan-pernyataan. Yang beginilah, begini, ini ada pelanggaran, terang benderang kok kesalahannya. Jadi sebetulnya masyarakat sudah sempat juga diarahkan diberikan kenikmatan. Ini kelihatannya mengarah ke sini nih. Dia akan ada keputusan di luar kewenangan kan. Ya sudah, kita harapkan itu bukan bagian dari. Ini bagus, kita jangan menduga-duga supaya tidak sakit hati. Kita harapkan itu bukan bagian dari drama Bang, seperti yang tadi di headline dikatakan drakor. Drama Korea. Drama Korea. Itu pasti bukan drakor. Siapa yang melakukan drama Korea? Ini kan tadi kan ada itu kan ada sebetulnya siapa yang melakukan drama Korea? Soalnya, Leo, saya atau
Pasti bukan kita semua Bang, karena kita bukan orang Korea gitu kan. Oke, kita kembalikan pertanyaan itu kepada yang bertanya. Kita langsung ke editorial pemirsa, calon wakil rakyat remang-remang. Ini kalau melihat masalahnya kan KPU Bang Elman berpedoman pada tidak mau melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan akhirnya kalau caleg yang tidak mau memberikan data pribadinya, maka tidak bisa juga dipublikasikan. KPU-nya benar dong Bang? Bagaimana? Ya, KPU tidak bisa disalahkan. Tetapi kalau kita bicara tentang jurdil, jujur adil dan transparan, mestinya seluruh riwayat hidup dari caleg itu kecuali yang diatur dalam perlindungan data pribadi. Katakanlah misalnya data medis, data kesehatan, nomor handphone, nomor rekening, nama kecil, nama orang tua. Di luar itu mestinya tidak ada yang harus dirahasiakan. Karena apa? Bagaimana rakyat, apa dasarnya rakyat untuk memilih calon DPR? Kalau dia pun tidak tahu siapa yang akan dipilih. Ini. Siapa dia? Pernah belajar di mana? Pernah berorganisasi di mana? Pengalamannya apa ini? Berapa lama? Apa kelebihannya? Jangan-jangan dia pernah nganu-nganu. Kan gitu kan? Bisa jadi kan gitu kan? Jangan-jangan pernah diduga koruptor. Kan kita kata diduga berarti kan tidak pernah terpublikasi kan. Tapi sempat ada suara-suara kan gitu. Kasus Nah, jadi ini kan sebetulnya karena dia yang harus dipilih, maka sebetulnya dia harus menyatakan ini loh saya. Siapa dirinya? Pilihlah saya. Saya adalah ya ini gitu kan. Tapi bukan ditutup-tutupin. Tapi lucunya ada 30% caleg ini tidak mau riwayat hidupnya dipublikasikan. Nah, apakah kita memilih dia? Kalau saya sarankan kalau tidak mau dipublikasikan, jangan pilih. Jangan pilihlah. Apain? Kenal juga tidak kan? Kenal aja enggak, enak aja, enak di dia. Kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 7 November 2023, calon wakil rakyat remang-remang. Calon wakil rakyat remang-remang. Transparansi selalu berbanding lurus dengan terpercaya. Keduanya ibarat dua sisi dalam satu koin uang. Dalam konteks komunikasi, keterbukaan atau transparansi akan berkontribusi pada tingkat kepercayaan yang tinggi. Dalam konteks pemilu, transparansi akan memastikan bahwa sistem perwakilan rakyat bekerja demi kepentingan publik. Transparansi jelas menghadirkan kebaikan demi kebaikan, menghasilkan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat, karena semuanya berlangsung nyata, jelas, dan jernih. Akan tetapi, transparansi yang sepenting itu justru dicurigai oleh sejumlah partai peserta pemilu dan orang-orang yang mereka siapkan untuk menjadi calon wakil rakyat. Transparansi di mata mereka malah dianggap sebagai barang berbahaya, ditakuti, bahkan kalau perlu disingkirkan. Bersikap transparan dianggap akan membawa keburukan, bukan kebaikan. Hal itu terungkap setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR pada Jumat 3 November lalu. Ketika rakyat menginginkan para calon anggota legislatif atau caleg mempublikasikan biodata mereka, sebanyak 2.965 orang dari total 9.917 caleg ternyata bersikap tidak terbuka. Itu artinya sebanyak 30% caleg dari 18 partai politik nasional peserta pemilu 2024 memilih menutup gerbang informasi tentang siapa diri mereka yang sejatinya sangat penting sebelum pemilik hak suara mencoblos pada 14 Februari mendatang.
Ketika dielaborasi, tidak ada satupun caleg dari Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia yang bersedia membuka daftar riwayat hidup mereka. Di luar itu, Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang atau PBB tercatat sangat minim dalam mempublikasikan data diri caleg mereka. Hanya 3 orang dari 588 caleg Partai Demokrat dan 4 orang dari 470 caleg PBB yang rela berbagi daftar riwayat hidup mereka kepada masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana dengan 70% caleg dari total 9.917 yang sudah masuk DCT? Ada yang bersedia sepenuhnya dibuka, tetapi ada pula caleg yang hanya sebagian data dalam daftar riwayat hidup yang bersedia dipublikasikan. KPU rupanya hanya menampilkan profil calon yang bersedia mempublikasikan daftar riwayat hidup. Alasannya, KPU tunduk pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP karena CV membuat sejumlah data pribadi. Biodata caleg dianggap merupakan informasi yang dikecualikan sehingga harus ada restu dari si pemilik data agar informasi tersebut bisa diunggah melalui laman resmi Info Pemilu. Terkait hal itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali angkat bicara. Grace beralasan seluruh data riwayat hidup para caleg mulai dari data pendidikan, data kerja, termasuk data dari kepolisian dan pengadilan sudah diserahkan ke KPU. Partai politik boleh memiliki 1001 alasan untuk tidak mempublikasikan biodata caleg mereka. Tetapi ingatlah bahwa keterbukaan dan akuntabilitas dalam politik merupakan hal penting. Publikasi biodata caleg adalah bagian dari transparansi politik yang membantu pemilih untuk membuat keputusan tepat saat memilih sehingga tidak membeli kucing dalam karung. Lebih dari itu, mereka adalah calon wakil rakyat. Kalau sejak pencalonan mereka sudah tertutup, bagaimana nanti jika sudah menjabat? Jika calon wakil rakyat tidak bersedia untuk bersikap transparan selama proses pencalonan, ini bisa menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka akan memegang jabatan setelah terpilih. Mereka amat mungkin bersikap tertutup saat duduk di kursi parlemen, senang bermain di area gelap, bahkan menyelundupkan pasal-pasal krusial dalam sebuah rancangan undang-undang. Itu sebabnya transparansi politik harus dimulai sejak dini, bukan untuk ditawar-tawar. Keterbukaan data caleg adalah salah satu pilar dalam menjaga proses demokratis yang sehat dan akuntabel. Mempublikasikan sebanyak mungkin informasi yang relevan tentang para caleg menjadi langkah awal dalam menjaga transparansi dan kepercayaan dalam proses politik. Berani jujur, itu hebat. Menjunjung transparansi, itu mantap. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Rektor UIN Jakarta, Profesor Asep Saifuddin Jahar. Prof. Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Prof. Asep, kalau kita melihat DCT, daftar caleg tetap tuh, calon tetap sudah dimunculkan. Dan hanya sangat sedikit dibandingkan total jumlah yang masuk yang mau riwayat hidup atau data dirinya dipublikasikan. Dan KPU mengatakan tidak mau melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan hanya mempublikasikan data dari caleg yang mau mempublikasikan. Ini Undang-Undang PDP-nya akhirnya jadi mengekang atau seperti apa kalau Anda lihat, Prof. Asep? Terima kasih, Mas Leo. Ya. Pertama saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan demokrasi ya. Jadi, demokrasi ini kan adalah partisipasi masyarakat yang juga harus ada transparansi.
di mana ada keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang dimiliki oleh pejabat publik, pemerintah, dan institusi terkait. Nah, sekarang kita mengacu kepada yang disebut data yang dikecualikan. Memang ada data-data yang dikecualikan yang sangat sensitif, misalnya terkait dengan data kesehatan, data biometrik, data pribadi, sidik jari, dan lain sebagainya, informasi pribadi anak-anak, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian yang memang dikecualikan. Sementara yang saya pahami dari data-data dari calon pejabat publik itu, yang memang dalam konteks demokrasi ini adalah sesuatu yang memang sudah lazim diketahui oleh masyarakat, misalnya tentang kepemilikan harta misalnya. Kan itu suatu hal yang memang harus ada disediakan kepada rakyat. Karena hal itu akan meningkatkan kepercayaan. Dan kalau sudah ingin menjadi pejabat publik, ya harus bersedia melakukan itu. Begitu, Mas. Oke. Prof. Asep, masalahnya disebut-sebutkan KPU ini mengatakan undang-undang PDP itu loh, perlindungan data pribadi, yang membuat mereka akhirnya hanya memuat data caleg yang memang mau dipublikasikan. Ini kan artinya jadi constraint ya, jadi hambatan bagi transparansi yang Prof. Asep sebutkan. Ini jalan keluarnya apa, Prof? Ya, tentu pertama yang harus menjadi bagian pengetahuan dan juga aturan oleh KPU, data-data yang bisa menjadi suatu yang disebut dengan khawatir terjadi fraud ya. Misalnya terkait dengan harta terutama yang memang bagaimana, terus kemudian dia juga terkait juga dengan usaha-usaha, itu hal yang pokok lah ya, atau juga informasi yang terkait dengan bagaimana rekam jejak dia ya, yang dalam arti untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Tentu yang tadi yang dimaksud mungkin data yang dikecualikan ya. Memang data yang dikecualikan itu sendiri suatu hal setiap orang ya, walaupun publik ya, terkait juga misalnya terkait informasi anak yang saya sampaikan tadi, kemudian juga orientasi hal-hal yang lain lah yang lebih memang tidak boleh diketahui publik, seperti informasi. Prof. Asep, yang untuk 30% orang yang caleg tidak mau membuka dirinya, 30% ini bisa dipaksa KPU tidak, Prof? Secara mendasar dalam konteks hal-hal yang transparansi tadi ya bisa lah, Mas. Karena ini adalah dia sebagai calon ya, seperti calon pejabat publik yang memang menjadi kewajiban untuk menyediakan itu. Dan kita juga jangan sampai dijadikan alasan ya untuk berlindung di bawah dari perlindungan data pribadi itu. Jadi jangan kemudian undang-undang perlindungan data pribadi malah jadi mengekang proses transparansi dari caleg-caleg ini supaya kita bisa tahu persis, jangan sampai seperti begitu ya, Prof. Asep ya? Betul. Ini yang menjadi problem di negeri kita yang akhirnya terlalu banyak kong kali kong akhirnya kan. Atau pat-pat bulipat lah dalam hal bagaimana data dijadikan alasan. Itu harapan kita. Kita ikuti saja nanti perkembangannya seperti apa. Untuk saat ini terima kasih Rektor dari KPU. Baik, terima kasih Rektor UIN Jakarta, Profesor Asep Saifuddin Jahar sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Asep. Pagi. Bang Elman, pertanyaannya gitu Bang, kalau kemudian tadi kan kita sudah sempat katakan, Abang sudah bilang kalau yang tidak mau mempublikasikan sama sekali, ya sudah kita tidak usah pilih begitu kan. Tapi apakah kemudian itu bisa menjadi pedoman atau bagaimana? Ini kan 30% ini tidak bisa dalam tanda petik dipaksa KPU karena KPU mengatakan undang-undang PDP itu memberikan keleluasaan hanya untuk yang mau dipublikasikan, Bang. Sebetulnya kan gini, Bung Leo. Partai politik di mana caleg yang tidak mau dipublikasikan ini kan pasti rugi kan? Pasti rugi. Karena ya bagaimana nggak rugi? Karena calegnya tertutup. Jadi citra daripada partai politik ini pasti ikut terbawa ya? Ikut terbawa kan? Ikut kena itu? Ikut kena. Artinya kalau katakan ada dua partai politik itu kan dari awal masuk ada dua partai politik itu yang betul-betul satu orang pun tidak ada calegnya yang mau dibuka riwayat hidupnya. Artinya kita nggak usah dua partai politik ini kan satu orang pun tidak. Anda bisa bayangkan kan? Dan partai salah satu itu kan
partai politik yang sudah tua kan gitu kan. Yang satu tua, yang satu masih muda. Yang satu masih muda kan gitu kan. Jadi mirip-mirip aja ya perilakunya. Nah, sama saja kan. Nah, iya. Artinya kan yang akan dirugikan partai politiknya kan. Yeah. Padahal ini kan mau kompetisi, mau lolos parlemen threshold. Yeah. Saya khawatir nanti kalau betul-betul dia tertutup, tidak mau dipublikasikan, rakyat akan menghukum loh. Dia bisa tidak akan lolos dari parlemen threshold 4%. Atau jangan-jangan Bang, maaf, dua partai ini atau sekian partai yang tidak mempublikasikan data DCT caleg-calegnya itu memang percaya diri bahwa caleg-caleg yang diusungnya adalah orang-orang yang sudah sangat terkenal, sudah dikenal publik, tidak usahlah buka lagi data pribadinya. Bagaimana itu? Kalau saya sih mengatakan itu bisa, bisa juga karena percaya diri. Dugaan orang ini kan bisa, orang juga bisa berburu sangka kan. Bisa. Oh ini jangan-jangan ini semua orang ini memang orang yang betul-betul harus dicurigain ini. Dan jangan masa lalunya nggak beres semua ini. Ada catatan kelam. Ada catatan kelam. Yang disembunyikan. Yang disembunyikan. Ini berbahaya ini. Akhirnya mereka akan mencari siapa ini? Dari partai mana ini? Partai mana yang bergelap-gelap ini? Udah arahkan aja, kita nggak usah milih kan gitu kan. Nah ini kan akhirnya buruk sangka. Itu sesuatu yang logis nah, sih. Itulah yang kita harapkan. KPU harus melakukan terobosan. KPU harus duduk lagi bersama dengan partai politik yang tidak mau dipublikasikan ini kan. Yeah. Duduk misalnya dengan partai A, partai B, dan bahkan ada juga partai hanya tapi nggak lebih dari 2-3 orang. Selebihnya nggak mau juga. Oh. Ada juga. Hanya formalitas. Formalitas ada gitu kan. Oh, oke. Tetapi ada partai yang betul-betul silakan aja gitu. Iya, iya. Jadi ini kan sebetulnya kan gini Leo kan. Rakyat kan selalu kita katakan jangan memilih kucing dalam karung. Yeah. Nah, pelajari dulu siapa kucing mereka. Ini. Siapa kucing ini kan gitu kan. Katakan begitu kan. Apa? Warnanya apa? Warna belang, warna hitam, warna putih dan sebagainya. Perilakunya apa? Apa suka menangkap tikus nggak? Iya. Nah, kan gitu. Suka jangan-jangan kucing garong. Kucing garong. Bahaya. Ini kan apa sangat mendasar sebenarnya kan. Okay. Jadi sederhana aja. Baik, Bang, pertanyaannya kalau kemudian parpolnya atau calegnya berkeras, tidak mau juga, walaupun kita sudah sampaikan usulan ini, apa yang bisa dilakukan KPU? Tapi kita harus jeda dulu, Bang Eman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan juga suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Pak Faisal. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Herman. Selamat pagi Pak Faisal. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ini calon wakil rakyat kelihatannya agak kurang listrik nih, sukanya remang-remang nih. Bagaimana nih Pak Faisal? Gini Bung Leo. Biasanya orang bijak mengatakan mencegah itu lebih baik daripada mengatasi. Oke. Karena sesuatu yang remang-remang itu terindikasi ada niat buruk di belakangnya.
Sehingga menurut saya menarik topik Metro pagi ini. Transparansi itu penting agar kita konstituen ini tidak membeli kucing dalam karung gitu, Bung Leo. Iya, iya. Cuma yang menarik ini kan semua sudah diatur dengan undang-undang. Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 2017 itu tentang pemilu. Nah, sekarang kalau pendaftaran awal atau dini saja sudah berani melanggar undang-undang, bagaimana kalau mereka benar-benar sudah jadi wakil rakyat? Iya. Ya. Tapi di sini ada dua yang ingin saya soroti, Ya, Leo. Ya, silakan Pak. Perlu transparansi tentang data pendidikan formal itu penting. Itu yang pertama. Apakah benar dia itu sarjana? Karena di musim seperti ini orang kan bisa promosi dengan berbagai gelar yang ada di namanya itu. Ya. Yang kedua, juga saya baca di undang-undang itu, status kepala daerah, ASN, BUMD, BUMN itu kan harus mengundurkan diri itu. Ini kalau tidak transparan, itu kan efeknya bisa satu, terjadi konflik of interest. Yang kedua, itu negara kan bisa membayar double itu. Dia kepala daerah belum mundur, ASN belum mundur, dibayar. Tapi dia juga dibayar dengan APBN sebagai anggota dewan. Baik. Ya, ini, ya, jadi intinya poinnya, Bung Leo, bahwa contoh yang tua itu juga nggak bagus, yang terlalu muda nggak bagus, yang paling bagus itu pilih yang tengah-tengahnya aja, setengah tua gitu, Bung Leo. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Faisal di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Faisal ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan bisa memilih calon wakil Bapak yang remang-remang tidak nih, Pak Ramadan? Itu sudah melanggar dasar-dasar cara memilih, Pak Leo dan Pak Irman. Dasar memilih itu memilih pakaian saja, tidak boleh tempatnya remang-remang. Kalau ini kan KPU sengaja membodohi rakyatnya untuk memilih. Loh, yang terang-terang saja sering ketipu kok, Pak. Iya. DPR-nya tidak bekerja, DPD-nya tidak tahu ujung pangkal kerjanya. Jadi menurut saya syarat memilih itu harus terang benderang, Pak Irman. Terang benderang. Kalau remang-remang bukan memilih namanya itu, memaksa dipilih. Memaksa untuk dipilih. Gitu ya. Dipaksa memilih yang remang-remang. Kamu pilih saja tempatnya gelap, tidak tahu itu putih apa merah apa kuning, apa matanya ada atau tidak. Rekam jejaknya itu penting bagi membentuk wakil rakyat. Bagi saya memilih itu terang benderang dan jelas latar belakangnya, pendidikannya, rekam jejaknya apa. Kemudian permohonan dari rakyat itu supaya rakyatnya senang memilih. Pengumuman DCT itu jangan dekat-dekat pemilu. Sebaiknya 1 tahun menjelang pemilu diumumkanlah DCT itu. Ini loh calon DPR dari Golkar, ini loh ketiga orangnya keren-keren dan segala macam. Jadi rakyatnya bebas memilih dan punya ada waktu kesempatan untuk mempertimbangkan. Punya waktu untuk mempertimbangkan. Kemudian calon kita ini kan bukan hanya DPR saja, DPD bagaimana? Tidak pernah dibicarakan. Kerjanya tidak tahu. Kemudian banyak juga calon-calon DPD setiap provinsi rata-rata 20 orang. Itu kan uang negara juga ada di situ. Terima kasih Pak Elman, Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan ada pemirsa Metro TV di Garut, Jawa Barat, Pak Soleh Hadin. Pak Soleh, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Soleh pendapat Anda? Silakan Pak. Ya, pendapat saya sebenarnya saya juga ini sebagai caleg, Pak. Saya ini bisa membuka, mengakses profil biodata saya di KPU. Nah, ini yang menjadi suatu permasalahan bahwa masyarakat ini semua harus bisa mengakses, harus bisa mengetahui profilnya wakil rakyat ini. Karena supaya mereka memilih wakil rakyat ini yang berkualitas dan integritas, punya kemampuan untuk berjuang di dapurnya masing-masing. Jadi saya rasa wajib KPU ini membuka semua profil yang ada di halaman KPU biar masyarakat juga bisa mengakses itu. Baik, Pak Soleh, tapi ada opsi ya Pak untuk
Bapak sebagai caleg itu boleh mau atau tidak dibuka itu ada opsi ya yang ditanyakan KPU atau memang KPU mewajibkan untuk memberikan profil? Wajib, Pak. Menurut saya ini wajib, harus bisa. Ya, itu menurut Pak Soleh kan. Tapi maksud saya prosedur Bapak ketika mencalonkan itu, mendaftar itu wajib oleh KPU atau ada opsi untuk membuka diri atau tidak, Pak? Itu pilihan atau wajib oleh KPU yang Bapak alamin? Tidak ada tawaran, Pak, untuk memilih itu gitu. Makanya saya mengusulkan harus dibuka gitu supaya semua tahu masyarakat ini. Baik. Dan mungkin saya menambahkan mungkin Bang Elman bahwa penegakan hukum juga harus ditegakkan gitu. Bahwa saya mengantisipasi terjadinya money politik di masyarakat ini yang sangat bahaya gitu. Bahwa penegakan hukum itu harus benar-benar gitu dijalankan gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Solehadin di Garut, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini Pak Soleh mengaku sebagai salah satu caleg yang memberikan profilnya. Dan menurut Pak Soleh, KPU sebetulnya bukan opsional, harus. Ini bagaimana? Ya, sebetulnya sih memang di luar data pribadi yang harus dirahasiakan. Data rahasia ya? Data rahasia ya. Yang seperti sudah kita katakan tadi, seperti data medis, data kesehatan, rekening bank. Sebetulnya kan KPU kan boleh sebetulnya kan. Jadi kalau undang-undang perlindungan data pribadi itu jangan juga diterjemahkan secara kaku kan. Karena di situ kan ada yang ini tidak boleh. Ada klasifikasi data kan yang boleh dibuka dan tidak. Nah, tapi kalau misalnya soal riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, terus motivasi jadi nyalek organisasinya apa. Kan itu kan sebetulnya kan hal yang wajar. Apa salahnya dibuka? Walaupun dia bilang tidak mau dibuka, buka aja. Dan semua data itu sebenarnya sudah ada di KPU. Sudah ada kan semua caleg kan pasti sudah membuat harus mengisi data. Mengisi data kan. Masalahnya adalah boleh dibuka apa tidak itu yang kalau menurut saya kadang-kadang KPU juga terlalu kaku. Gitu. Jadi mestinya ini buka saja. Kita kan ini kan pemilihan. Betul. Pemilihan untuk mewakili kita. Mewakili rakyat. Iya. Nah, bagaimana rakyat mewakilkan kepada siapa? Tentu mewakilkan kepada yang dia tahu. Yang dia tahu, yang dia percaya. Yang dia percaya, yang dia bisa harapkan mewakili dia. Yang harus bisa diandalkan. Harus bisa diandalkan untuk memperjuangkan aspirasi dia. Untuk memperjuangkan nasib dia kan gitu kan. Terus bagaimana dia mau memilih orang yang tidak dia kenal, lalu dia mau pilih kan? Kan ini sebetulnya kan dulu kan mereka kan kita semua berjuang proporsional terbuka, betul, bukan tertutup. Kalau terbuka artinya kan transparan. Ini loh, saya mau Leo yang terpilih, maka Leo saya coblos. Supaya Leo saya coblos, saya ingin tahu Leo ini apa nih, siapa ini? Iya, profilnya seperti apa? Pernah maling nggak nih? Kan begitu kan? Atau pernah lihat video itu? Ada macam-macam nggak nih dulu nih? Kan gitu, suka diremang-remang nggak nih? Kan gitu kan? Nah, ini kan itu makanya kita tidak mau sistem proporsional tertutup. Kalau tertutup kan rakyat kan tidak punya kedaulatan. Betul. Sekarang proporsional terbuka, rakyat punya kedaulatan. Partai politik juga maunya terbuka. Loh, kalau partai politiknya mau terbuka, ya buka dong semua. Kenapa profilnya tidak dibuka? Enak dia saja gitu kan. Solusi yang paling mungkin kita akan bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, yang paling mungkin bisa dilakukan supaya kita rakyat bisa memilah-milah itu apa Bang? Apakah KPU bisa misalnya membuka saja data dari sekitar 30% caleg yang tidak mau membuka dirinya? Kalau KPU membuka itu, KPU akan melanggar peraturan atau tidak? Ya, supaya sama-sama enak. Ya kan, demi kebaikan
partai politiknya juga dan calegnya. Ada baiknya KPU segera bertemu dengan partai politik yang calegnya tidak mau dibuka data pribadi, profil dirinya, termasuk juga partai politik yang minim. Calegnya yang hanya dibuka. Ada sedikit yang hanya sudah sedikit, buka. Ada 2, 3, 4 orang kan. Duduk bersama, dijelaskan. Pemilu ini kan kita harapkan pemilu yang jurdil dan transparan. Arti transparan itu kan ya semua kita buka lah. Kan sebetulnya kan kualitas demokrasi itu akan teruji ketika apakah transparansi itu betul-betul bisa terwujud kan gitu kan. Salah satu di antaranya adalah keterbukaan para calegnya. Mereka kan mau menjadi pejabat publik kan. Betul. Kalau menjadi pejabat publik, maka semua harus terang benderang. Kalau tidak pejabat publik, ya terserah. Katakanlah misalnya dia mau buat PT sendiri, apa itu perusahaan sendiri, ya terserah. Tapi ini kan pejabat publik. Nanti dia gaji dia akan diambil dari APBN. Betul. Dari pajak rakyat kan gitu kan. Boleh dong rakyat tahu siapa dia. Itu lagi-lagi kita tidak mau rakyat itu memilih kucing dalam karung. Bang, tapi kalau kemudian katakanlah KPU melakukan itu ya, komunikasi, tapi partai politik dan calegnya berkeras, itu kan kita sudah memberikan semua, itu melanggar undang-undang PDP, itu bagaimana Bang? Bukan. Kalau partai politiknya tidak mau, betul-betul dia tidak mau, umumkan. KPU umumkan, kami sudah bertemu dengan partai politik A, B, dan C. Ternyata partai politiknya tidak mau dibuka, umumkan. Tidak apa-apa tuh? Tidak apa-apa. Tidak masuk pencemaran nama baik? Tidak pencemaran, bahwa KPU sudah berusaha supaya caleg dari partai ini dibuka tidurnya, tapi partai politiknya pun tidak mau buka supaya rakyat tahu bahwa memang ya karena calegnya tidak mau dibuka, partai politik juga tidak mau. Ngapain pula kita memilih orang ini? Wong tidak kenal. Oh tidak kita kenal. Artinya seperti katakan tadi kan, dia memaksa kita mau milih dia. Dia pun tidak pernah mau berarti orang ini sebetulnya tidak mau dipilih. Atau memang takut Bang ketahuan masa lalunya. Ya kalau dia memang pernah jadi napi, pernah jadi garong, ya itu terserah. Kita kan mau hanya memilih, kalau DPR itu kan negarawan sebetulnya kan. Kita memilih negarawan. Orang terbaik. Orang terbaik. Harusnya. Jadi sekali lagi masih ada waktu buat KPU untuk sounding dengan partai politiknya. Tapi kalau nanti partai politiknya pun tidak mau, sebaiknya KPU membuat rilis, komunikasikan. Partai politik ini calegnya juga tidak mau untuk dibuka. Inilah kenyataan pahit itu. Selesai kan. Baik, kita tunggu berarti langkah KPU seperti apa. Semoga kita tidak memilih calon yang remang-remang. Bang Herman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, transparansi politik harus dimulai sejak awal, bukan untuk ditawar-tawar. Mempublikasikan sebanyak mungkin informasi relevan tentang para calon wakil kita menjadi langkah awal menjaga transparansi dan kepercayaan dalam proses politik. Berani jujur itu hebat, menjunjung transparansi itu mantap. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.